Kemarin tuh sosoknya banyak Mbak, cuman ada satu sosok yang memang itu yang bekerja itu sosoknya seperti naga. Banyaknya sosok ini, terutama yang sosok yang vokal itu, tugasnya adalah meludahi setiap makanan yang ada di tempat saya. Yang mau diantar ke customer tuh diludahi. Nah itu tadi. Jadi mungkin cara kerjanya malah kayak pesugihan gitu ya. Cuman ini kok menyakiti ya, itu tadi lah. Kebetulan dia juga cerita, enggak mas, kok kemarin tuh temen saya jajan ke tempat jenengan sama tantenya lihat sesuatu gitu. Dikiranya malah peliharaannya jenengan. Salah paham. Kan jadi pindah kan Mbak. Saya juga, wah edan nih kan. Pengen makan mie. Mas Ilham solusinya. Kenapa tuh? Lah, Mas Ilham kan bisa Oh bikin iya mie. bener. Punya warung mie. Mie gratis. Mie gratis. Oh, Enggak dong. mie gratis parah banget. Parah nih, Mau nggak kan? support Tapi nih, mau model kan? gratisan nih. Ih, Menarik sih aku tapi. support kok lewat kantor. Aku sama-sama ke kantor. Iya memang. Bener sih. Ya beberapa kali kita pesan di tempatnya Mas Ilham kan. Rame ya mas, lihat-lihat. Alhamdulillah Mbak. Rame terus. Sibuk. Kalau nggak rame saya pusing. Oh iya bener juga. Tapi udah pindah sebelumnya Iya. di seberang. Sekarang Iya. yang Di seberang satu kompleks juga. sama coffee shop itu toh Mas? Iya, sekarang saya pindah di seberang mas, tempat yang dulu. Jadi mungkin karena saya dapat rezeki lebih, jadi saya bisa ekspansi yang lebih besar lagi Aku gitu. ini makan pas masih di yang Kecil. kecil Ya. terus kayak oh menarik ki, anyar ki gitu. Tak pikir dulu tuh pecah kongsi loh. Soalnya lah sing sebelah kono isih, sing kono kok ono. Kan biasanya kan kalau kayak gitu kayak ada yang berantem. Transisi, masa transisi. Jangan susun gitu toh. Ternyata kayak warung Padang dekat rumah. Biasanya sih gitu Mbak kalau joinan. Biasanya banyak yang Pecah ya? pecah kongsi, apalagi kolega atau siapapun itu. Susah. Iya bener sih. Tapi sekarang udah jadi satu di situ toh. Iya Mbak, sekarang warung saya store-nya ada di Gejayan sama di UI Jakal. Ya, Mantap, mantap, mantap. Ekspansi beneran ya. ya. Nantinya mau ada lagi. Kalau ada inspirasi. Wonogiri mas, Wonogiri. Atau Kan ya? saingannya Bisa. karo mie ayam. Oh Bisa. iya bener-bener tapi Tapi beda. kebayang lokasinya selanjutnya di mana Mas? Ada sih Mas, masih seputar Gejayan juga. Oh, Ya. oke. Cuman kamu mau mungkin menguasai. beda brand. Ya, semua tak kuasai Mbak. Oh, Ngeri banget. Ngeri banget. Guyune guyu jahat loh. berita di sisi. Tapi penuh duit. Jadi kita menampung apa ya? Audien yang sama di ibaratnya satu ember itu kita tampung semua lah. Nah, jangan sampai ditampung orang lain. Oh, Seperti itu. Benar, Ya, benar. bisnis kan seperti itu, Mbak. bener sih. Tapi kamu mainnya halal tuh mas? Jelas halal, Mbak. Saya itu Alhamdulillah. gimana ya selama ini? Karena kan kebetulan juga saya sekolahnya dulu kan kuliner. Jadi sedikit banyaknya saya banyak tahu lah gimana caranya ngelola, walaupun juga saya masih tahap yang belajar. Gimana cara buat produk yang bagus, gimana cara marketing yang bagus, kan gitu. Apalagi ini sekarang era digitalisasi kan Betul. cukup susah ya dianalisa, jadi ya masih belajar lah dari usaha-usaha orang lain gitu. Benar-benar sih. Harus berkembang dan mengembangkan diri tapi dengan halal. Ya. Tapi kadang orang lain yang nggak halal tuh. Iya, kamu pernah diharami nggak mas? Rami. Diharami. Itu wow, sumpah itu. Maksudnya kayak dinakalin orang gitu loh, karena kan Kebetulan pernah Mbak, dan baru-baru aja sih. tahun ini Dan cukup ekstrim. serius. Ya, Tapi awal sebentar, sebelum yang ekstrim ya. Oke. Pernah yang kecil-kecil nggak Mas, yang ngisengin tok itu? yang kecil-kecil mungkin ya. Menurut saya selama ini paling kayak usaha saya itu dibuat seperti seolah-olah tutup, gelap gitu loh. Oh. Cuman kan hal-hal itu masih bisa saya antisipasi. Mungkin salah satu caranya adalah mungkin kalau di usaha saya itu lampunya ada 30 watt, saya ganti dengan 50 watt. Selama itu seperti itu. Mungkin ada cuman 2 piting lampu, saya tambahin jadi 6 piting lampu gitu. Cuman mungkin kan itu masih bisa teratasi ya. Tapi yang baru-baru ini kemarin mungkin yang bersangkutan tidak puas ditempuh
jalur yang lebih kuat lagi. Jadi emang efeknya juga luar biasa bagi saya sebagai apa ya, orang yang baru, pemain baru lah di dunia permimian ini. Jadi cukup ekstrim lah. Mas tapi saya jenengan tuh sekolah kuliner tamatnya tahun berapa kemarin? Saya kalau SMK-nya tamat 2016, Mas. 2016. Terus saya lanjut ke Sekolah Tinggi Pariwisata, cuman nggak lulus. Loh, oh iya nggak apa-apa sih. Ya, bacot nggak ini tapi Karena sibuk cari uang itu tadi, Mas. Jadi orientasinya kalau udah uang kan susah kan ya. Setuju. Aslinya juga udah semester akhir, cuman ya gimana lagi namanya, apa namanya, otak itu udah adanya cuman uang, ya udah kalah. Iya. Agak tunggalnya kok, Mas. Padahal orang tua juga kan pengennya kan lulus kan, kebetulan juga ibu itu kan pendidikannya juga bagus, pengennya anaknya kalau bisa lebih dari orang tua. Sedangkan kalau ibu saya S2 kan, saya maksudnya harus lebih, berarti S3. Kepala saya botak nanti Mbak. keselnya mikir Iya, deh. udah nggak bisa lah mikir yang berat-berat tuh, udah mending usaha aja Bener gitu. sih, bener. Yang penting kan menghasilkan ya, dan jadi cuan. Iya. Tapi aku nggak nyangka sih, maksudnya sengeri gue ya Mas, kan karena mie kan baru jamur di Jogja tuh berapa tahun belakangan sih, mungkin baru 2 tahunan ya. Itu kayak tak pikir emang orang rame-rame buka mie itu ya udah buka aja. Ternyata Mas Ilham kan bilang pendatang baru juga di dunia mie, terus dapat gangguan ekstrim ini kan ternyata agak-agak ya. Bukan para pedagang, oknum penjual yang lain siapa tahu merasa tersaingi juga ya dengan tren mie yang menjamur ini. Bener. Tapi sih toh, emang kalau diganti fittingnya tadi ini emang ngaruh, Mas? Ya minimal kan jadi lebih terang, Mbak. Oh. Kita kan kalau saya pribadi ya, prinsipnya kalau usaha itu kayak apa ya, kayak Indomaret lah kalau Mbak tahu itu. Maaf ya saya sebut merek itu kan, mungkin Indomaret itu kan emang dibuat, didesain terang lah ketika orang lewat itu. Looknya, visualnya kan cukup menarik. Nah, itu kurang lebih kan itu. Sih tapi. Iya. Lu klinik. Oh iya. Marah kecelakaan ini. Kuadang banget ini. Soalnya kan warungnya kan sesuai dengan brandnya. Itu cukup menarik juga itu. Tapi nek dibikin tutup ya. Kan Mas Ilham bilangnya itu kayak itu cuman kecil-kecil. Padahal biasanya cerita apa persaingan dagang terus warungnya ditutup itu parah banget loh. Terus emang ono sing luwih gede Mas daripada itu kayak gitu? Iya, kemarin kebetulan belum lama ini, baru hitungan beberapa hari mungkin ya. Itu ada kejadian cukup ekstrim. Mungkin kalau orang ini saya ceritain juga tidak percaya, karena mungkin biasanya orang tuh denger hanya sekedar sebatas usaha dibuat tutup, dibuat seolah-olah gelap gitu. Cuman itu udah saya lalui kemarin-kemarin gitu. Nah itu, jadi mungkin kalau orang-orang saya ceritain seperti ini tuh kadang nggak percaya. Nah itu tadi. Saya juga aslinya juga nggak percaya, Mbak. Cuman kebetulan saya ini ngalami sendiri, karena kebetulan saya juga aslinya dengan hal-hal gini kurang antusias ya, karena saya selalu apa ya, pakai logika gitulah. Kita sebagai orang muda kan positif lah pikirannya. Cuman mau nggak percaya, tapi kadang kemarin tuh sempat saya masih ngerasain mimpi. Kadang saya aja pernah tak tonjok apa muka saya gitu, ini mimpi enggak gitu, ternyata beneran gitu loh. Jadi emang jebol tenan. Jebol aku sing kena gitu loh. Ternyata aku juga kena itu. Dari banyaknya kasus, biasanya cuma dengar cerita orang, sekarang saya ngalami sendiri itu. Nah, itu tadi. Ya, jadi kemarin itu customer di usaha saya itu sempat ada kejadian keracunan massal. Jadi itu berlangsung 5 hari berturut-turut. Jadi banyak aspek yang sudah saya tempuh ketika itu. Pertama, saya handle komplain. Yang kedua, banyak controlling untuk teknis itu sudah saya tempuh. Cuman akhirnya tidak ketemu. Contoh misal, bahan makanan saya ganti baru semua. Saya beli baru, padahal itu kalau secara nominal juga cukup lumayan ketika itu. Karena biasanya kan saya nyetok untuk stok seminggu, sebulan. Itu kemarin yang saya buang mungkin kalau nominal 20 juta ada. Saya buang. Cuman ternyata
masih terjadi. Karena awalnya mikirnya karena masalah Ya bahannya. mungkin karena Nah. itu pun ketika saya cek juga expirednya juga masih aman, masih setahun lagi lah, itu masih toleransinya masih jauh lah untuk apa namanya, untuk kalau misal ada yang basi atau expired. Terus semua saya tempuh itu, cuman kok nggak nemu, masih terjadi ya, itu kan membuat saya sedikit apa ya, keteteran juga kan, karena saya baru handle satu orang, ada korban-korban lagi yang datang dan menghubungi kita, jadi saya juga cukup apa namanya ya, hampir mau nyerah kemarin itu, karena bagi saya ini cukup luar biasa. Akhirnya juga saya juga mau nggak mau, emang komitmen saya tetap bertanggung jawab penuh apapun itu alasannya. Jadi kemarin kebetulan juga mungkin karena efek yang ditimbulkan hal-hal magic ini adalah luar biasa. Jadi kemarin banyak customer saya yang sampai masuk rumah sakit. Separah itu ya. Saya juga kebetulan juga kena, saya pribadi sama ada beberapa karyawan, tidak semua. Cuman ringan, cuman emang cukup merepotkan sih, apa namanya, diare. Kalau ada yang pernah ngerasain diare kan cukup repot ya. Kita harus bolak-balik ke kamar mandi. Ya. Terus ya. Kan gitu. Nah. Di satu sisi, Mbak, kemarin itu kejadiannya itu adalah selalu ngincer di hari-hari akhir pekan. Ya pas Sabtu, rame-rame Minggu, ini. ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin logikanya adalah hal-hal kayak gini tuh ngincer yang celahnya anak-anak lah. Jadi ketika rame, anak-anak nggak fokus kan. Jadi akhirnya mungkin celah itu masuk di kayak gitu. Kan di hari yang sama, di jam sama, anak-anak kan kebetulan karyawan kita kan banyak ya, ada yang dapat jatah makan. Nah, di hari yang sama, jam sama itu kebetulan di awal-awal itu pas meledak-meledaknya tuh pada nggak kena, Mbak, anak-anak, hanya customer. Itu kan cukup apa namanya, cukup membuat bingung ya. Karena harusnya adalah fungsi pertama, fungsi dikasih anak-anak dapat jatah makan kan ibaratnya kalau terjadi sesuatu otomatis kan anak-anak dulu yang kena. Cuman ini anak-anak aman, nggak kenapa-napa alhamdulillahnya. Cuman kok hanya customer. Nah itu tadi loh, hanya yang jajan di usaha saya. Dan kebetulan ketika saya sudah handle, emang yang diincar adalah pelanggan-pelanggan loyal yang sudah 4-7 kali udah makan di sana. Repeat order di tempat saya. Jadi cukup merugikan juga sih. Jadi yang harusnya saya bisa menjaga trust-nya para customer untuk tetap jajan di tempat saya, hancur karena hal-hal kemarin itu. Tapi kok iso iki ya? Maksudnya mereka maksudnya serangannya tuh tahu gitu loh mana yang loyal, maksudnya customer, ibaratnya customer tetapnya, mana yang ini, mana yang ini. Apa yang juga Hiroto ya? Mungkin hantunya ini apa ngematke gitu loh, kayak CCTV ngeliatin. Misalkan ini kan nggak ada yang tahu. Sesuai orderan Mas ini. Bisa juga sih. Request. Spesifiknya loh targetnya. Jadi yang dikasih juga ya lebih mahal juga tuh. Niat banget tapi berarti ya kalau sampai nyelakain kayak gitu. Tapi ini sih, maksudnya customernya kok ya iso, maksudnya nge-tracknya menyangkanya ke tempatnya Mas Ilham gitu loh. Instan mungkin ya efeknya ya. Karena mungkin gini, Mbak, kejadian ini kemarin adalah selalu 4 jam setelah makan. Misal ada customer makan maghrib, ya dihitung 4 jam, pasti jam segitu semua. Spesifik ya. Di yang minggu kedua itu, setelah usaha saya yang satunya aman, pindah ke usaha saya yang lain, itu kebetulan juga ada satu karyawan juga kena juga, dan itu cukup dahsyat. Apa namanya, dia merasakan bilang ke saya, sakit banget bos gitu. Saya kayak nggak kuat gitu loh. Akhirnya saya suruh tak belikan obat, itu juga balik, nggak pengaruh lah. Akhirnya sampai akhirnya dia bisa tidur itu udah apa namanya, udah cukup puas lah, karena dia dimakanin nggak mau, masih balik lagi, muntah lagi, minum juga pasti balik lagi. Jadi kadang kita juga nggak tega juga ya. Karyawan saya aja sakitnya seperti ini, gimana yang customer pasti juga tingkat kekecewaannya tinggi juga. Sekarang siapa sih, Mbak, yang mau apa usahanya kayak gini? Kan kita juga niatnya kan emang bisnis ya, jualan. Pasti kan kita juga menyajikan makanan yang terbaik, dari mungkin dari segi rasa, kebersihan dan lain-lain. Ibarat kalau ini pun
perihal SOP ya. Justru hari ini usaha saya itu jauh lebih baik dari yang kemarin dari segi SOP dan kebersihan. Nah, kita juga selalu mengusahakan yang terbaik, selalu perbaikan setiap ketika ada masukan, ada komplain, kita selalu memperbaiki. Cuman ternyata kok masih aja ya. Masih aja ada. Jadi ya seperti itu tadi. Kalau di dalam warungnya sendiri Mas itu ada kayak suasananya berubah gitu, nggak jadi lebih mencekam mungkin kalau sadar, atau kayak panas tiba-tiba kan kadang suka jadi rasanya singup, nggak betah tuh loh di sana tuh. Ya, saya pribadi yang merasakan adalah kemarin tuh sempat sebulan sebelum kejadian yang kasar kemarin, saya itu hampir sebulan lebih merasa tidak pernah mau mengunjungi usaha saya, jadi dibuat malas. Itu juga aslinya juga halus ya, nggak tanpa disadari. Cuman yang tak rasain kemarin seperti itu. Jadi saya dalam sebulan itu setiap hari hanya tidur, seharian tidur pagi, paling keluar hanya makan gitu, GoFood atau di Burjo atau di mana, nanti pulang tidur lagi gitu, hampir selama sebulan. Cuman kenapa saya nyaman juga seperti itu, karena mungkin ketika itu di usaha saya omsetnya masih aman, sampai akhirnya saya merasakan kok omsetnya turun, mau nggak mau saya harus keluar kan untuk ngecek itu tadi. Cuman kan itu juga halus ya, tidak terkira lah. Cuman ya itu ada sudah ada pemanasannya lah bagi hal-hal kayak gitu. Karena kan kebetulan juga saya itu aslinya juga nggak tahu, cuman karena kejadian kemarin akhirnya saya juga banyak belajar. Ternyata hal-hal gitu juga berproses dari yang halus-halus. Karena kalau langsung kasar biasanya juga pasti bisa langsung tertangani ya. Yang menjadi kerugian yang cukup besar adalah ketika halus itu tadi loh. Lah, ternyata kebetulan kejadian ini sudah berlangsung cukup lama Mbak. Jadi informasi yang saya dapat dari yang nolongin saya, kejadian ini terjadi sudah hampir 6-8 bulan yang lalu. Jadi sebelum kejadian yang kasar kemarin itu banyak informasi yang saya dapat, mungkin dari customer yang komplain, teman-teman saya yang kebetulan juga sering jajan di usaha saya, itu selalu komentar bahwa makanan di tempat saya selalu kadang enak, kadang hambar, kadang kemanisan, kadang keasinan, gitu selalu nggak konsisten, ada-ada aja tuh loh. Sedangkan SOP di usaha saya itu setiap satu porsi itu pasti bumbunya sama Mbak, dengan sendok takar yang sama. Jadi kita selalu mengusahakan konsistensi lah. Tapi cuman kemarin itu kok terjadinya gitu-gitu aja, selalu terjadi selalu random gitu loh. Ada yang hambar, ada yang keasinan, ada yang kemanisan. Sedangkan semua bumbunya standarnya sama semua. Nah itu kan jadi, itu juga cukup halus sih. Jadi saya juga biasanya kalau ada komplain yang hambar, saya selalu ngepres anak-anak, kok ini bisa hambar. Mereka pun juga meresponnya udah sesuai SOP kok bos gitu. Cuman kok ini masih terjadi lah. Terus kemarin ada juga kejadian ketika saya barusan buka usaha cabang yang satunya, itu ada komen, kok yang cabang di satunya udah nggak enak yang sini. Nah, itu baru satu kasus. Ada lagi kemarin kebetulan teman saya sekolah dulu makan di usaha saya yang lama, kok enak sini ya Mas Ilham, yang baru nggak enak. Jadi sebaliknya Mbak. Jadi saya juga bingung juga. Jadi kok selalu random seperti ini ya, itu mungkin ya itu juga cukup merugikan ya, karena misalkan yang seharusnya customer itu makan di tempat saya merasakan enak dan bakal repeat order, itu jadi kapok. Nah itu, dan itu mungkin angkanya juga cukup banyak kemarin itu. Impresinya jelek gitu ya jadinya. Iya, jadi kepercayaan trust untuk ke brand saya itu cukup merugikan. Mereka juga hanya mungkin menilainya hanya tempat saya tuh biasa aja, cuman menang murah. Padahal kan kadang saya sebulan sekali itu kan quality control untuk rasa-rasa. Jadi saya request, saya suruh buatin semua makanan, saya tes apakah ada yang berubah rasanya kan gitu. Bahkan seminggu sekali seperti itu. Jadi banyak SOP yang lebih ketat lagi lah dari hari-hari sebelumnya seperti itu.
Tapi jujur yang Mas Ilham bilang tadi aku mengamini sih. Itu beberapa kali kita pesen kan. Iya. Kayak kamu atau siapa tuh bilang, kok ini maksudnya kok yang kali ini agak kasihan ya apa. Terus aku gitu. sendiri kadang ngerasa kayak Bian kata dulu tuh kayaknya hambar. Kok yang ini tuh Ben tasty kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi kayak berbeda gitu. Dia kena ya. Tapi kita nggak sadar. Aduh. Nah, berarti Tapi itu penting sih aku ame. si aku ya, ayo deh. Rangar sebenarnya dengan aku. Iya. Ih, serem. Tapi ini Mas, apa sempet jadi chaos apa ya? Maksudnya di warung jadi kayak saling mencurigai nggak sih kayak jajan kamu ya. Maksudnya biasanya kayak gitu ada ya kan biasanya ada orang dalam gitu. Iya, sempat ada sih Mbak saran juga, siapa tahu dari unsur dalam. Saya juga sempat mencurigai beberapa anak sih. Cuman kan saya pelajari bahasa tubuhnya, gerak-geriknya. Dan saya juga tahu background mereka lah, keluarganya seperti apa. Jadi kalau ada unsur kesengajaan dari karyawan saya sendiri, ibaratnya kan saya tahulah apa sama namanya kemampuan mereka, akan cukup mustahil jika mereka melakukan, karena kan kalau hal-hal yang disengaja dan beresiko besar kan otomatis dia butuh profesionalitas. Jadi ketika saya press juga mereka baik-baik saja, berarti kan butuh orang itu berdarah dingin lah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cuman kok mustahil lah bagi karyawan-karyawan saya, karena saya kan tahu backgroundnya mereka, keluarganya seperti apa, asal daerahnya mana. Jadi ya alhamdulillah tidak adalah unsur dari kesengajaan dari karyawan itu. Itu juga saya tempuh juga itu kemarin selama seminggu itu, semua saya tempuh. Dari mulai itu terus kok banyaknya testimoni seperti itu, teman-teman saya, Mas Ilham kok hambar ya gini. Jadi selalu ada aja Mbak. Terus akhirnya juga suasananya juga sedikit berubah. Jadi anak-anak itu kadang kalau pas posisi rame capek sering pada kelahi. Jadi selalu dibuat ada aja gitu loh. Panas tuh loh hatinya. Ya, terus di hari-hari itu supervisor saya, karyawan saya itu yang saya percaya juga tahu-tahu HP-nya rusak juga. Padahal malam tuh masih bisa untuk operasional. Kan cukup membuat kacau lah. Akhirnya juga udah kamu tak kasih uang, saya suruh beli HP baru, karena di hari itu baru kritis-kritisnya. Saya masih handle customer yang komplain, sedangkan ini orang juga supervisor saya cukup berperan penting untuk handle yang teknis ya. Nah itu akhirnya saya memutuskan, nggak pikir lama, saya suruh beli HP baru. Lah kok satu hari akhirnya HP-nya bisa dipakai. Cuman masih ngeheng kayak, kalau pengalaman saya sih kalau HP bootloop biasanya butuh dulu ya, tahu-tahu mati dulu. Itu enggak, tahu-tahu langsung nge-freeze gitu aja. Jadi ya mau nggak percaya tapi yuk ada-ada aja. Jadi banyak kasus yang susah dicerna juga. Serangan digital. Keren. Ini Google ya Mas? Reviewnya masih apa enggak setelah kejadian kemarin? Sekarang kan digital kan ngaruhnya sampai situ juga ya. Iya, reputasi di Google reviewnya itu kemarin cukup Mas, ada beberapa yang ya saya merasa hal yang wajar sih, karena mungkin kecewaan mereka juga dilampiaskannya dengan ngerating di Google Map. Terus ada yang sepil lah beberapa di sosial media. Cuman alhamdulillah banyak yang sudah saya handle, saya terangkan lah. Ibaratnya saya juga jujur-jujuran aja, karena saya itu cukup keteteran juga kan ketika itu. Nggak cuma 1-2 orang, cukup banyak. Cuman tidak semua, hanya random lah tapi cukup banyak. Jadi ya ada juga. Gimana ya? Susah juga. Tenang Mas. Ya mungkin alhamdulillah saya bisa handle Mbak. Cuman saya yang mikir kalau mungkin orang lain yang nggak punya keterampilan untuk handle komplain itu pasti saya yakin besok pasti tutup Mbak usahanya. Karena cukup berat, kita dibuat kerugian secara materi maupun non materi. Trust terhadap customer terhadap brand kita juga jadi turun. Itu satu sama lain juga jadinya kan curiga juga tuh. Timnya juga jadi jangan-jangan kamu gitu. Korel langsung kan. Langsung deng terus barengan tuh. Makanya tadi kan Nato udah 8 bulan tuh, mana gak kelihatan tuh awalnya maksudnya kayak tek baru tapi, deng gitu. Nek Mas customer online ki yang food-foodan gitu
kena juga apa aman-aman aja man? Sementara ini kalau foto belum ada ya mas, cuman yang dibungkus. Jadi kemarin dari banyaknya kasus mbak, ada satu kasus yang membuat saya sedikit mau nangis. Ya nggak mau nangis, ya emang nangis mbak. Jadi kebetulan di usaha saya yang baru itu, kebetulan kan letak lokasinya ada di sisi utara Jogja, tepatnya ada di daerah Jakalatas lah itu. Itu kebetulan ada yang langsung komplain, langsung ke store kita. Mas, saya itu pesen 6 dibungkus, niatnya mau untuk ulang tahun anak saya. Cuman kok malah muntah-muntah seperti ini. Jadi saya di situ langsung kayak ngerusak momen banget gitu loh. Jadi saya juga mau gimana ya? Saya aja kalau masih keinget kadang ya jengkel juga kok bisa ngerusak momen-momen yang mungkin sakral ya bagi mereka, karena kan saya juga sempat dulu waktu kecil juga ketika ulang tahun dirayakan dengan hanya sebatas mie gitu loh mbak, sebungkus mie gitu kan sudah luar biasa, cuman kok ini momennya bapaknya dirusak. Nah itu tadi loh, jadi cukup gimana ya? Iya sih, maksudnya itu tetap kerasa kayak kagol dan ya walaupun bukan Mas Ilham yang bersalah ya, tapi kayak merasa kecolongan juga kan. Iya. Termantel aku. Contoh sih ya. Tapi Mas, maksudnya dari sekian hal yang terjadi ya, pada akhirnya Mas Ilhamnya sendiri menyimpulkan atau jadi kepikiran kayak, wah jangan-jangan ini diguna-guna, itu ibaratnya apa ya, triggernya apa? Triggernya adalah mbak, saya sudah merasakan hal yang cukup tidak wajar selama berhari-hari. Setelah saya tempuh semua aspek yang teknis, ternyata tidak ketemu. Kebetulan juga saya itu kan ada konsultan mbak, konsultan. Kebetulan kakak kandung saya sendiri, kebetulan beliau juga mengelola banyak resto besar di Jogja. Jadi dari banyaknya pengamat resto-resto besar itu juga disampaikan ke saya, maksudnya saya juga banyak belajar juga gimana cara mengelola. Ketika di situ juga kakak saya juga bantu lah, ibaratnya hal ini juga cukup apa ya namanya, ketika kita mencurigai satu hal yang teknis tidak ketemu, baru A, 1, 2 ternyata tidak ketemu, pada akhirnya itu tadi saya inisiatif sih mbak, karena saya juga cukup keteteran, pikiran juga udah kacau, cukup stres lah ketika itu, asam lambung saya juga naik karena ngerokoknya kenceng karena stres kan. Akhirnya di situ saya pikiran untuk minta tolong ke kayak Pak Ustadz gitu. Jadi untuk intinya untuk ngecek lah, pertama untuk ngecek apakah benar ada hal-hal yang janggal di usaha saya ini. Nah, itu kan kebetulan saya itu kan datang ke kerjaannya beliau tuh jam 9 malam, dan beliau tuh menyanggupi untuk ngeceknya adalah jam 12 malam. Nah, di sisa 3 jam itu kan akhirnya saya memutuskan untuk ke usaha saya. Cuman ketika saya masuk ke usaha saya, ketika itu ya di malam sebelum akhirnya dibersihkan juga hal-hal kayak gitu yang dari saya itu, badan saya ketika masuk ke usaha saya itu langsung ngelos gitu loh mbak, langsung lemes gitu loh. Setelah saya tanyakan, emang mungkin itu energinya berbenturan gitu. Saya juga aslinya kan nggak percaya mbak hal gini, karena saya selalu logika yang saya pakai. Cuman kok saya coba keluar, masuk lagi makin lemes. Akhirnya udah saya di luar area warung sambil nunggu itu tadi ada yang bantuin saya. Kebetulan juga kalau bisa dibilang saya sebagai orang awam ya, ketika akhirnya emang ketika saya dijelaskan selama proses itu emang bener adanya. Ini yaitu tadi seperti yang saya bilang, ini sudah cukup lama, cuman 1 bulan terakhir itu adalah dikirim sosok baru yang super power, yang ibaratnya ini juga nggak main-main mbak. Informasi yang saya dapat, maharnya juga cukup luar biasa, puluhan juta mbak. Kan saya juga banyak informasi dari banyaknya orang, kalau hal-hal seperti ini kan mungkin banyak istilah memakai mahar ya, untuk kirim-kirim kayak gitu. Ternyata seperti itu, berarti kan niat ini. Dan juga informasi yang saya dapat ini juga yang ngirim praktisinya juga tidak main-main. Ibaratnya kalau tidak mempunyai ilmu yang tinggi juga tidak bisa. Karena mungkin kalau orang-orang yang
belum merasakan mesti nggak percaya. Mungkin yang mereka pakai sementara ini mungkin bisa yang biasa-biasa ya, yang seolah-olah tutup. Nah ini baratnya mungkin tidak puas ya yang bersangkutan, ditempuhlah energi yang lebih dahsyat itu tadi. Itu sampai berarti kan sampai ngakar-ngakar ya. Banget, tapi maksudnya pakai duit segituan ya, mending buat bayar marketing. Siapa tahu bisa ikut moncer juga usaha si lawan ini. Kurang instan mungkin ya. Maksudnya kan kalau marketing kan kita bisa tumbuh, tapi kalau kayak ini kan lawannya tumbang, dianya tumbuh. Sekalian loh. Nah, Tapi dari praktisnya tuh dikasih tahu nggak mas, sosoknya bentuknya apa gitu? Apakah kayak umum kayak miske atau genderuwo misalnya, atau gimana? Diceritain nggak tuh yang ganggu kayak apa? Kalau awalnya sih nggak mau cerita ya Mbak, takut saya kepikiran kan. Cuman kan saya tetap penasaran Mbak, tetap gimana caranya saya sentuh lah dikit-dikit gitu biar cerita. Senggol-senggol dikit. Sampai pada akhirnya diceritakan. Kemarin tuh sosoknya banyak Mbak, cuman ada satu sosok yang memang itu yang bekerja itu sosoknya seperti naga. Jadi informasi yang saya dapat juga asalnya juga kayak dari petilasan. Petilasan tuh mungkin kayak tempat bertapa gitu ya. Nah, ziarahan. jadi cukup mungkin sakral juga ya tempatnya. Jadi mungkin ya itu tadilah apa namanya efeknya yang disebabkan cukup ekstrim itu tadi. Mari jangan larang. Baru mau ngomong mari ya larang ini. Tapi dikasih tau mas, maksudnya kan sosoknya kan akhirnya di spill sitik ya, bentuknya kayak naga. Terus kan cari ada banyak ya sosoknya. Itu ditempatkannya di mana aja ya mas di warungmu? Iya, di intinya bergelantungan di atas lah. Jadi kemarin informasi yang saya dapat juga banyaknya sosok ini, terutama yang sosok yang vokal itu, tugasnya adalah meludahi setiap makanan yang ada di tempat saya. Yang mau diantar ke customer tuh diludahi. Nah itu tadi. Jadi mungkin cara kerjanya malah kayak pesugihan gitu ya. Cuman ini kok menyakiti ya itu tadi lah. Membuat makanan selalu berubah-ubah rasanya. Hambar, asin, kemanisan gitu. Dia berarti di atas gerobakmu ya mas? Ketika sudah yang warung besar ini, Dia di atas gerobaknya. kemarin yang saya dapat tuh lokasinya adalah dia di antara apa namanya tempat plating sama di dapur. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Jadi dia ya bisa balik badan mungkin ya meludah depan dan ke belakang gitu. Beneran. Bisa keras di Tony Roko ya. Warnanya garing. Nyusup duduk. Tapi itu pernah nggak ada yang kayak lihat biasanya kan kalau yang dasarnya pesugihan gitu, warung-warung kan biasanya banyak yang lihat diludahin tapi yang customermu ada se-indigo nggak mas? Kemarin sih sempat ada sih ketika saya kan sedikit banyaknya kan kemarin speak up ya, terus ada temen yang menanyakan, Mas kenapa toh kamu? Nah ini saya ceritakan dikit-dikit kalau usahaku baru gini, terus kebetulan dia juga cerita, enggak mas kok kemarin tuh temen saya jajan ke tempat jenengan sama tantenya lihat sesuatu gitu, dikiranya malah peliharaannya jenengan. Salah paham. Kan jadi pindah kan Mbak. Saya juga wah edan nih kan. Jadi kan ternyata ya mungkin sosok-sosok itu yang bekerja intinya ditempatkan di warung saya. Tapi kebetulan mungkin menampakkan ya. Jadi malah ya jadi fitnah itu tadi. Iya ya. Gak kepikiran ya sebenarnya. Rugi semuanya saya. Jadi hal-hal kayak gitu kan cukup sensitif ya Mbak, apalagi jadi pembicaraan. Jadi ya cukup merugikan. Banyak yang saya merasa dirugikan gitu. Iya sih. Liar ya, maksudnya Google review-nya bisa seliar itu ya jadinya. Siji speak up keracunan terus nanti ada yang pernah terus digede-gede ke ini. Belum lagi di Twitter. Terus nanti ada yang lihat, wah ini kayaknya warung ini pakai ini deh. Padahal korban. Tapi mas sendiri pernah lihat langsung gitu nggak? Kalau saya enggak sih, cuman paling anak-anak karyawan kan kebetulan ada yang tidur di warung, jadi ada beberapa mungkin lihat sak gelebetan kayak bayangan gitu, cuman masih positif aja ya biasalah kalau dimanapun tempatnya kan pasti ada penghuni ya Mbak. Nah itu tadi masih positif. Tapi nek naganya nggak pernah kelihatan sama nggak pernah, karena kan ya dia kan ibaratnya tokoh utama kan saru nek aku nganti nyetok ya gitu loh Mbak, apa namanya nggak mungkin lah dia. Cuman ya, yang dia bertindaknya
main halus. Ya kasar ding ora halus. Dalangnya soalnya kuwi nagane. Yang tokoh utamanya itu yang bekerja. Berarti yang dikirim, yang Mbok bilang tadi dikirim terakhir yang baru itu ya si naga itu. Yang super power itu tadi. Ih, serem. King nek neng game. Tapi ngaruh sampai rumah gitu nggak Mas? Kadang kan ada yang ini yang ganggu warung sampai rumah gitu. Sampai rumah Mas nggak gitu? Kebetulan enggak sih alhamdulillah. Cuman saya kemarin sempat saya itu juga seumur hidup baru kemarin Mbak, saya diruqyah. Wah. Jadi saya juga kan dicek, saya minta tolong dicek. Ternyata memang kebetulan yang bantu saya juga tidak hanya satu orang. Jadi yang ngeruqyah itu udah orang yang ketiga. Jadi emang dipastikan masih ada, cuman tinggal sisa-sisa. Iya. Tuh. Tapi itu Mas, ini kan berarti mahar dari mereka yang berusaha nyelakain warungnya Mas kan gede toh. Otomatis kalau dari sisi Mas ada praktisi juga yang berarti yang ngewangi, mereka harusnya tahu dong kalau Mas sudah tahu. Itu diceritain nggak sama praktisinya Mas? Kalau kayak gitu tetap harusnya tahu ya Mbak, karena kan sudah dicoba lagi kemarin tuh ternyata, cuman sudah mental lah ibaratnya, sudah nggak bisa. Cuman akhirnya yang bantuin saya yang ganti diserang gitu. Jadi ketika itu diceritakan seperti itu. Cuman sekarang sudah mungkin setengah nyerah lah. Cuman akhirnya kan kita juga harus tetap waspada ya, karena kan ada kemungkinan bisa dicoba lagi itu tadi. Karena kalau orang kayak gitu kan candu ya Mbak, dia nggak puas dicoba yang lebih. Kasih terus. Ini aja mahar yang puluhan juta aja dia merasa nggak puas mungkin ya, mungkin bisa ditempuh mahar mungkin lebih mahal. Apa ijol rokok? Wih, amit-amit sih. Tapi kamu ini nggak Mas, maksudnya entah dari kamu sendiri atau dari mungkin praktisi yang bantuin tadi, jadi kayak ya mungkin kan mereka lebih paham ya nek bab perguna-gunaan ini kayak gimana sih level-levelan ini. Kamu di ini nggak apa ya, dibekalin apa atau disangoni dipagerin secara personal kayak gitu-gitu, jadi nggak cuman warungnya tok ya. Mungkin aslinya saya nggak minta, cuman inisiatif dari yang bantuin saya. Intinya mungkin ya dari tempat dulu, terus saya ya dibantu banyak doa, terus saya juga disuruh ngamalin beberapa doa sih, kayak ayat-ayat Al-Quran itu yang intinya fungsinya adalah untuk tolak bala gitu, kurang lebih itu. Ya mungkin simpel-simpelnya gitulah Mbak. Cuman kali doa itu aja. Ya sama suruh rajin sholat gitu aja. Karena mungkin itu proteksi yang paling simpel itu kan dari saya sendiri. Karena saya yang bersinggungan langsung kan sebagai pemilik. Jadi itu. Sama piara ikan Mas, di warung sama di rumah. Saya ada ikan. Kemarin tuh sempat Mbak. Saya kan dulu sempat jualan ikan, usaha jualan ikan, ngebreeding ikan. Cuman kan sudah tinggal dikit. Kemarin tuh setelah kejadian Mbak, di rumah saya itu airnya sempat budek, sempat mungkin karena asat atau apa. Cuman gandeng saya trauma, saya sempat ambil segayung, saya tes di ikan saya dulu Mbak, saking traumanya saya. Cuman kok aman, ya udah berarti bisa tak untuk mandi gitu loh. Saking karena warnanya itu kayak apa ya, coffee mix gitu loh. Oh ya paham. Wah, coklatnya semua. Coklatnya sampai kayak gitu. Akhirnya saya juga ya sedikit lucu ya, saya tes dulu di ikan saya itu. Kok aman kan? Saya punya glovis itu, saya tes di situ. Cuman aman ikannya. Ya itu di beberapa kejadian hari-hari itu saya tes itu, karena kok tahu-tahu di rumah airnya keruh banget gitu. Akhirnya saya tes, ternyata aman, berarti aman ya akhirnya. Karena cuman saya trauma itu tadi loh Mbak. Jadi dikit-dikit curiga, ya mau gimana Mbak, kemarin kejadiannya juga cukup ekstrim. Jadi ya gitu, saya was-was aja sih. Benar-benar. Tapi ikannya dipiara di warung juga Mas, itu bisa buat nangkal. Jadi ngorbanin ikan lagi sih sebenarnya. Ya, sing murah wae Pak. Aja grame. Gupi. 10 kilo. Iwak gupi kasihan, lucu. Tapi daerah dia apa-apanya gampang mati. Iya sih. Malah jadi sujon. Ih, serem banget. Tapi kan ora Mas. Aku pertanyaan yang sangat ngawur sih sebenarnya. Apa tuh? Sing ngirim sapa Mas? Maksudnya maksudnya siapa tahu karena tadi kan nyentil dikit-dikit kan udah dikasih tahu sosoknya, terus siapa tahu dikasih tahu nih mengantemi. Pengirimnya siapa? Gini Mas, aslinya kan saya juga awalnya tidak tahu ya, dari yang menolong saya juga tidak mau memberitahu. Cuman kan saya penasaran toh, ketika itu saya juga menggebu-gebu pengen bales lah apa semacamnya, karena emang ini cukup merepotkan dan merugikan. Cuman dari beliau-beliau ini yang bantu saya, intinya pesannya adalah
sudah mas, ini yang ini udah terjadi, nggak usah dibales. Nanti pasti ya dia dapat apa namanya, kalau istilah karma saya sedikit kurang anu ya, mungkin bakal nemuin sendiri lah nanti apa namanya, nemuin sendiri efeknya lah dia, paling entah balik atau seperti apa, cuman itu. Cuman terus akhirnya ada dari 3 orang itu kan tidak semua mau menceritakan, hanya ada 1 itu pun juga hanya clue. Nah, hanya clue, lebih ke clue sih, dari letak lokasi, terus ciri-ciri orangnya. Lah kemarin ibaratnya gini Mbak, jadi saya tuh kebetulan waktu itu adalah di hari Rabu. Saya itu baru mau mengunjungi rumah yang mau bantu saya, untuk intinya siapapun itu yang penting bisa bantu saya ketika itu kan. Kebetulan saya dapat rekomendasi dari temen, kebetulan mungkin ini ustadznya itu bisa sering handle kayak gini loh, karena kebetulan juga beliau ini punya tim ruqyah gitu. Jadi sebelum saya ke sana itu jam, kan aku mau OTW itu kan jam 3 sore Mbak, jam 12 tuh ada teman saya WA, Mas Ilham, kamu kenapa toh? Ngono, akan cerita juga, misal aku gini-gini. Enggak Mas, kok ketika kamu buat status pertama kali pikiranku langsung ke sana ya. Nah, kan aslinya juga mungkin sudah tahu ya, cuman kan saya masih apa namanya, pura-pura nggak tahu. Lah kenapa toh gitu, tak respon gitu. Enggak Mas, soalnya dulu aku pernah, ketika yang dimaksud tuh ketika beliau mau jualan, saya pernah lihat beliau pakai kayak sabuk mirip poci. Ini teman saya bilang gitu. Poci itu mungkin kayak sabuk raja gitu ya. Nah, poci. Oh. Ya, Poci teh. Poci itu pocong maksudnya. Oh, lah bener. Kayak poci itu loh, sabuk raja gitu loh. Nah, yang diceritakan situ. Oh ya, mungkin ya mungkin salah lihat apa gitu. Saya kan masih positif gitu. Nah, itu kan di hari yang sama jam 12. Ada yang ngasih clue gitu. Jam 3 sore saya sampai rumahnya yang Ustadz ini adalah jam 5-an. Ketika dikasih tahu clue-cluenya itu kan nggak mungkin kan saya dikasih tahu pastinya, karena ini kan merupakan kode etik ya bagi mereka. Cuman dikasih tahu. Ternyata emang sama. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu adalah kalau beliau mengatakan adalah iki wonge kayak pakai sabuk mirip pendekar atau bela diri gitu. Jadi cluenya ya udah mau nggak mau ada yang ngasih kartu, ketika siang tuh kartu asnya kebuka, ini kok juga sama. Berarti kan emang mau nggak mau emang cluenya lebih ke sana akhirnya mengarahnya. Iya, mengerucut lebih ke mengerucut dari letak lokasinya, ciri-ciri orangnya. Ini nek apa omongan juga halus, sopan, cuman kan kita nggak tahu ya isi hatinya orang tuh seperti apa itu tadi. Bener sih, tapi kamu nggak ada niatan untuk balas Thomas? Saya kok merasa apa ya Mbak, saya sebagai laki-laki kalau balas hal-hal kayak gitu kok saya merasa malah hina ya. Bener. Mungkin kemarin sempat Mbak kepikiran untuk membalas, bukan hal yang seperti itu ya. Mungkin saya kepikiran kemarin pengen balas yang gimana caranya kamu sudah merugikan saya juga pengen kamu rugi juga. Cuman kok hati kecil saya mengatakan untuk tidak. Kebetulan kemarin itu kejadian tuh adalah saya kebetulan habis pulang umroh Mbak kemarin sama keluarga. Cuman kok malah dapet cobaan gini. Mungkin banyak cerita juga aslinya banyak yang punya pengalaman ketika habis ibadah umroh tuh pasti ada-ada aja. Itu mungkin salah satu cerita ya. Jadi mungkin ini hikmahnya. Jadi kemarin saya pulang umroh tuh juga nggak dapet hikmah apa-apa Mbak. Cuman karena kejadian ini, pertama saya jadi rajin sholat. Nah itu tadi lebih nurut ke orang tua. Itu tadi loh. Mungkin itulah apa namanya hikmahnya positif yang saya dapat itu tadi. Nggak mesti langsung. Sama lebih sabar itu tadi. Ibaratnya yang sebelum saya mungkin agak temperamen ya, karena suara dikit aja kadang marah, kadang nggak terima, ini yang hal yang luar biasa aja. Temperamen. Saya bisa sabar gitu loh, bisa ya udahlah, yang penting ini usaha saya bisa lanjut lagi, saya bisa cari uang, karena juga tanggungan saya banyak Mbak, karyawan saya alhamdulillah sekarang sudah keseluruhan ya ada 25 orang. Itu kalau saya gegabah kemarin, siapa yang mau menggaji mereka kan gitu. Saya lebih mikir ke depan aja sih. Ya, benar sih. Ini pas panas tok wae sih Mas. Iya.
Tapi ini siapa tahu loh sebenarnya waktu umroh kamu doa apa toh Mas? Sampai sini walaupun ya tampaknya sebagai masalah ya. Tapi mungkin itu yang dikabulkan kayak malah jadi kelihatan keblok up kayak wah. Seperti pas umroh aku pengen jadi wong sabar. Nah, dikasih lah. Ya mungkin itu salah satu ya, tapi lebih ke ya tetap utamanya pasti sih Mbak, usaha ya biar lebih berkembang lebih besar lagi gitu. Cuman ini adalah halangannya ada ini, cuman kan banyak yang bilang kalau kamu bisa melalui ini dengan ikhlas, pasti nanti akan bisa lebih besar lagi lah usahamu. Betul. Karena ya dapat pengalaman baru itu tadi. Amin. Iya. Oke, Mas Ilham ini tenang, kita OTW ya. Beli mie. Enggak, cari orangnya kita balas. Oh, salah. Mungkin mau beli mie lagi. Yaudah, ayo. Ayo. Udah kalian OTW, aku sama Mas Ilham. Nunggu di sini ya. Boleh? Aku sama bawang goreng. Leona.